Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arditya Cahya Putra Utama dengan NIM 13011-83507. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas 1 NLP dengan judul Eksplorasi dan Eksperimen Pemodelan Bahasa dengan N-gram dan Neural Base. Dua program yang saya buat di sini menggunakan Python, bahasa Python, dan beberapa library bantuan yang saya gunakan. Nanti akan saya jelaskan pada proses running program ya. Dan di sini Ngram saya yang saya gunakan adalah language model. Itu. Jadi di dalam program Ngram saya ini akan mendefinisikan unigram, bigram, trigram, dan n-gram atau gram yang tergantung dari inputannya. Begitu. Dan di sini saya menggunakan suatu website dengan nama CEE Lang Library Indonesian. Dan saya menggunakan fitur korpus dalam website ini. Dalam website ini saya bisa mendapatkan korpus dengan bahasa Indonesia dengan filter yang saya inginkan. Dalam program yang saya buat di sini, korpusnya ini saya pakai dengan tema pemerintahan. Mengapa? Karena saya rasa kata pemerintahan, kata tersebut itu luas sekali, dan saya rasa akan lebih akurat jika banyak resource-nya ya, begitu. Dan saya pack korpus tersebut ke dalam suatu file bernama korpus bahasa Indonesia.txt. Iya, korpus Indonesia.txt. Dan berikut adalah korpusnya. Filter pemerintahan jadi seperti ini. Gitu. Dan saya akan menjelaskan modelnya. Di sini adalah yang awal adalah melakukan inisialisasi variabel, beberapa variabel yang saya gunakan begitu. Lalu melakukan deklarasi fungsi. Lalu file korpus dimasukkan ke dalam Python tersebut, lalu dibaca dan menentukan punctuation. Jadi beberapa tanda baca seperti tanda seru, tanda tanya, petik, dan lain sebagainya itu akan dihapus pada program ini. Jadi di dalam korpus itu nanti di-convert, dimasukkan ke dalam variabel, lalu dihapus beberapa tanda bacanya. Lalu melakukan perulangan, menghapus line garis miring N. Ini maksudnya jika saja ada enter. Jadi di sini kan tidak ada enter ya. Kebetulan saja korpus yang saya gunakan tidak ada enternya. Jadi tidak ada line kosong seperti ini, begitu. Jadi tetap saya rasa ini buat jaga-jaga saja. Menghapus line kosong dan kondisi perulangan line terpenuhi. Jika tidak, akan diulangi terus sampai seluruh line atau seluruh kalimat yang di dalam korpus tadi itu selesai diperiksa. Jika ya, maka melakukan perulangan lagi. Perulangan menghapus punctuation-nya. Tadi kan masih menentukan, dan di sini menghapus ya. Jadi melakukan perulangan tiap char. Jadi tiap hurufnya itu diperiksa, dilihat apakah ada char yang sama tidak di dalam itu punctuation-nya. Jika ada yang sama, maka akan dihapus. Gitu.
Jika kondisi perulangan terpenuhi, maka proses engram dilakukan. Dan dalam prosesnya, saya akan jelaskan lagi. Di sini melakukan inisialisasi tokenisasi. Nanti saya akan jelaskan. Lalu mengeluarkan banyak kata dan kalimat, input n, lalu inisialisasi stop words. Nanti saya akan jelaskan stop words itu apa. Lalu seperti buat perulangan ya. Perulangan tiap kata di kalimat memasukkan tiap list n-gram. Lalu mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil, memecah kalimat menjadi beberapa kata, dan tiap kata itu pada kalimat tersebut akan difilter. Jadi setiap kata dipecah menjadi array, nanti diperiksa satu-satu kata-kata tersebut, adakah yang mengandung titik atau tidak. Begitu. Jika ada titiknya, maka hapus kata tersebut. Gitu. Jadi kayak apa ya, bla bla bla, Surabaya titik. Nah, Surabaya dan titik itu akan dihapus, begitu. Dan lalu memasukkan kata tersebut ke dalam unigram jika tidak. Lalu perulangan terpenuhi, jika terpenuhi akan memasukkan kalimat yang telah dipecah ke sebuah list tanpa titik. Ini listnya adalah list yang sudah dibuat seperti list unigram, list bigram, trigram, dan n-gram. Begitu. Nah ini memecah pecahan kalimat menjadi bigram, trigram, dan memecah menjadi n-gram ya, menjadi gram sebanyak n begitu. Perulangan tiap kata terpenuhi, jika ya menampilkan hasil pembagian n-gram. Oke, ini adalah hasilnya. Analisis hasil eksperimen. Sebelum itu saya akan jelaskan dalam programnya. Seperti tadi, saya melakukan import library. Jadi di sini ada sekitar 2 library yang saya gunakan. Dan NLTK menggunakan utility dan corpusnya. Gitu. Jadi NLTK ini sebagai n-gramnya, sebagai tokenisasinya, dan lain sebagainya. Lebih tepatnya pemecahan kalimat dan kata begitu menjadi suatu list atau array. Dan string ini untuk memeriksa tanda bacanya begitu. Dan ini adalah variabel yang saya maksud, variabel yang saya siapkan. Lalu ini adalah fungsi menghapus stop words. Stop words yang di sini ini saya akan jelaskan di akhir. Ini adalah fungsi untuk menghapus stop words. Dan di sini pada awalnya ini program ini membaca file corpusnya. Jadi membuka corpus indonesia.txt ini, yang ini tadi, ke dalam suatu variabel bernama file, di read begitu. Lalu memanggil fungsi function pada string. Jadi pada dasarnya string function ini hanya segini, begitu. Namun saya merasa ada yang kurang, bahwasanya ada saja petik. Nah, jadi petik itu ada yang seperti ini. Nah ini kan petiknya garis lurus. Nah ada petik yang dia garis miring begitu. Nah seperti yang saya buat di sini. Nah, di sini ada petik miringnya. Nah ini petik miring juga. Nah itu saya ingin menghapusnya. Saya tambahi di situ. Menambah ini. Lalu mereplace titik yang ada di function ini menjadi kosong. Jadi yang sebelumnya ada titiknya di sini menjadi kosong
begitu. Oke. Lalu nanti akan mengeluarkan tanda baca yang akan dihapus, itu di sini mengeluarkan ini lebih tepatnya. Lalu pemrosesan dokumen. Di sini kita menghapus seluruh line kosong yang ada pada dokumen, lalu diupdate, dimasukkan ke dalam suatu variabel yang bernama file corpus update. File update ya. Oke. File update di sini. Jadi tiap perulangan line tiap file itu melakukan mereplace ini menjadi kosong dan akan dimasukkan ke file update gitu. Line update dimasukkan ke file update, dilakukan terus menerus begitu, dan menjadi sebuah file tanpa enter begitu, seperti ini. Asumsi saja di sini banyak enter gitu ya, lalu menggunakan fungsi tadi jadi hilang gitu, seperti ini, menjadi seperti ini. Kebetulan saja punya saya seperti ini. Nah, ini saya cuma jaga-jaga aja jika saya menggunakan korpus yang lain. Lalu melakukan perulangan ya, dimasukin file korpus. Nah, jangan memasukkan yang ada string punctuation-nya begitu, yang ada titik, yang ada koma, ada petiknya, tanda seru, tanda tanya, seperti itu jangan dimasukkan begitu. Lalu setelah dimasukkan ke dalam file corpus itu tadi, dilakukannya tokenize atau tokenisasi. Tokenisasi ini adalah pemecahan gitu. Jadi jika saya menggunakan fungsi NLTK word tokenize, itu jadi saya memecah file corpus tersebut yang banyak sekali itu tadi menjadi beberapa kata, array kata begitu. Dan yang satunya adalah, maksudnya ini sentence ya, bukan send, bukan kirim, tapi ini sentence tokenize. Jadi memecah menjadi beberapa kalimat begitu. Lalu di sini adalah rata-ratanya. Maksudnya rata-rata ini adalah tiap kalimat itu mempunyai berapa kata begitu. Rata-ratanya berapa kata. Gitu. Saya round ini untuk membulatkan saja. Jika ingin melihat katanya seperti apa, kita bisa jalankan. Nah, katanya nanti menjadi seperti ini. Banyak sekali. Seperti ini. Menjadi satu-satu gitu. Oh, salah. Saya hapus. Saya akan membuka untuk yang kalimat. Nah, nanti setiap ada tanda titik dia menjadi suatu kalimat. Jadi ini dari komunikasi, ini entah ini bagaimana, lalu informasi mengenai pemerintahan dan lain sebagainya itu. Oke, setelah itu ini mengeluarkan banyak kata tadi yang dibuat, banyak kata yang tadi dibuat, banyak kalimat yang dibuat dan rata-ratanya. Dan di sini sudah melakukan proses n-gramnya. Jadi dalam n-gram ini n-nya kita asumsikan 4, jadi kayak 4 gram gitu ya. Lalu melakukan inisialisasi stopwatch. Apa itu stopwatch? Stopwatch merupakan suatu kata yang saya rasa bukan tidak bagus, bukan. Jadi semacam kata yang nah kayak gitu, yang kata nah, nah dan lain sebagainya pun kayak gitu, itu adalah stopwatch. Nah, jadi kata atau kata seperti itu tuh
saya rasa tidak relevan ya. Jadi untuk apa kita mengolah kata tersebut? Jadi kita hapus. Gitu. Lalu jika ingin melihat apa saja kata stopwatch, bisa dilihat di sini nanti. Kita coba. Oke ya, maka kita jalankan. Nah, ini adalah stopwatch-nya. Yang, wong, nyatanya, tutur, seperti itu. Nah, kalimat-kalimat seperti ini, ya, kayak seperti ini akan dihapus begitu. Jadi kata yang akan diambil sekiranya seperti yang penting-penting saja. Gitu. Saya komen. Lalu ada perulangan. Di sini jadi suatu kalimat dipecah-pecah menjadi beberapa kata, namun tetap array itu tetap ada di sana. Jadi ibu pergi ke pasar begitu ya. Jadi nanti ibu di dalam array-nya ibu pergi ke pasar gitu. Itu melakukan perulangan terus. Jadi setiap kata di ibu pergi ke pasar itu akan dilakukannya lower. Menggunakan lower ini maksudnya dijadikan lower case atau huruf kapitalnya dijadikan huruf kecil begitu. Dan tokenized kalimat ini adalah apa ya? Jadi kalimat yang ya kata pada kalimat yang sudah dipecah itu dimasukkan ke dalam tokenized kalimat. Lalu di dalam tokenized kalimat ini membuat perulangan kembali. Nah, di dalam tokenized kalimat itu seperti tadi yang array itu tadi itu ibu pergi ke pasar begitu ya. Itu dicari ada nggak titiknya. Nah, tidak mungkin kan saya tidak ada titiknya karena saya membuat fungsi tadi di atas bahwasanya untuk membedakan kalimat dengan kata itu menggunakan titik begitu. Jadi kita hapus titiknya di sini. Jadi kita melakukan perulangan di dalam suatu array tersebut atau list tersebut, kita hapus titiknya. Jika bukan titik, maka tidak dihapus, namun dimasukkan ke dalam unigram. Gitu. Lalu di sini dilanjutkan tokenized kata ini dimasuki oleh tokenized kalimat. Gitu. Jadi kata-kata itu yang sudah di tokenize oleh kalimat ini tadi dimasukkan satu-satu. Gitu. Lalu di sini bigram melakukan n-gram ya, melakukan n-gram ya kalau n-gram itu kan 2 ya, oleh tokenize kalimat ini tadi. Itu dilakukan bigram, lalu yang ini trigram dimasukkan ke trigram. Dan n-gram ini list. Nah, dimasukkan sebanyak n-gramnya. N ini tadi asumsi 4. Jadi anggap aja ini 4 gram. Gitu. Jika ingin tahu hasilnya, maka saya komen sajalah. Saya unkomen aja ini. Saya unkomen aja. Nah, berikut adalah unigramnya begitu. Tanpa titik. Jadi semuanya itu berdiri sendiri tanpa titik. Begitu. Bisa disimpulkan jika bigram seperti apa ya? Bigram akan menjadi 2. Ini satu-satu, yang itu akan menjadi 2. Nah,
ini adalah contoh dari bigram. Nah, di sini lingkungan pemerintahan, di lingkungan pemerintahan kota-kota atau mohon seperti ini. Sudah dibentuk menjadi bigram, dan asumsi ya seperti apa trigram ya, kita bisa membayangkan ya, trigram itu nanti jadi 3, nah yang n-gram itu sebanyak 4 tadi gitu. Terus lalu saya menggunakan fungsi hapus stop words tadi, saya hapus semua yang tidak penting itu tadi. Lalu saya lakukan frag this. Saya frag this ini masih bingung gunanya apa, tapi yang saya dapat dari beberapa referensi, frag this ini membantu saya dalam melakukan filter most common gitu. Tanpa ini saya tidak bisa melakukan output sebanyak berapa unigramnya, sebanyak berapa bigramnya begitu. Jadi kalau saya tanpa melakukan ini dan saya cuma mengetik unigram, itu error gitu. Tanpa menghapus stop words-nya dan tanpa melakukan practice. Dan ini adalah hasil akhir dari program saya. Saya besarkan. Ya, jadi tanda baca yang akan dihapus demikian rupa. Banyaknya kata yang didapat sebesar ini 11.776, dan banyak kalimat yang didapat adalah 644 kalimat, dan rata-rata kata per kalimatnya adalah 18. Jadi unigram saya melakukan perulangan unigram ini saya keluarkan 5. Jadi ini pemerintahan itu sebanyak 1012, dan ini 311, yang di ini 307, yang ini 270, yang pada ini 200. Begitu juga dengan bigram, ini pusat pemerintahan ada 100, masa pemerintahan ada 96, dan selanjutnya yang trigram ini pada masa pemerintahan ada 61, di bawah pemerintahan ada 41, desa dan kelurahan itu ada 39. Selanjutnya yang ini adalah n-gram. Tadi n-nya saya input adalah 4, maka akan membuat sebanyak 4 gram ya, 4 gram. Ini di sini sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di pemerintahan berada di kecamatan 24, pusat pemerintahan di kecamatan, dan seterusnya. Itu program saya. Bisa dilihat dalam dokumennya. Saya lampirkan di hasilnya berupa gram, bigram, trigram, dan tabel asumsi n-nya sama dengan 4, maka program ya begitu. Dan selanjutnya adalah neural base. Secara garis besar untuk neural base ini hampir sama modelnya, model dari yang ini ya. Jadi seperti memasukkan teksnya, teks korpusnya, membaca file korpus, menentukan punctuation, menghapus line, ya. Anggap saja seperti bersih-bersihnya itu modelnya sama dengan yang n-gram itu tadi. Lalu oke, saya ralat ini. Dengan menggunakan korpus bahasa Indonesia yang telah dilampirkan sebelumnya. Jadi didapatkan hasil berdasarkan kategori yang telah dijelaskan.
Jadi ini hasilnya, hasil program saya. Dan sebelum itu saya jelaskan programnya. Di dalam program neural base sama seperti tadi, namun sangat banyak sekali library-nya yang dimasukkan. Karena di dalam neural base ini, lebih tepatnya word prediction ya, ini neural based word prediction menggunakan arsitektur LSTM. Apa itu LSTM? LSTM merupakan singkatan dari long short term memory. Gitu. Jadi menggunakan arsitektur ini sama halnya seperti cara kerja dari syaraf manusia gitu. Di sini saya menggunakan import, NumPy, Panda, Rail. Ini saya hapus saja, ini tidak penting. Tapi nggak apa-apa. NumPy, Rail, Pandas, Keras, lalu string dan NLTK. Untuk NLTK tadi untuk tokenisasi dan lain sebagainya ya. Lalu untuk stringnya ini untuk menghapus beberapa tanda baca yang seperti pada Ngram melakukan. Untuk Keras ini adalah prosesnya, nanti akan dijelaskan. Lalu NumPy ini hanya sebagai encode-nya saja untuk memproses, untuk diproses di Keras itu tadi. Itu ada inisialisasi variabel, yang penting adalah data X dan data Y, list X dan Y. X, banyak X dan Y-nya itu disimpan nanti gunakan. Ini adalah untuk next token, untuk fungsi next token yang akan digunakan nanti. Lalu memasukkan atau membaca file corpusnya itu, lalu yang di sini menghapus seperti yang dilakukan pada program Ngram, menghapus yang titik itu tadi, syarat titik, dan menghapus beberapa menambah beberapa tanda baca lagi seperti petik miring itu tadi dan strip, dan melakukan perulangan, dimasukkan file corpus perulangan sebanyak char ke char, di mana string function-nya itu tidak dia ikutkan, tidak diikut masukkan, begitu. Seperti tadi, sama dengan Ngram. Lalu menjadikan mentokenisasi kata dimasukkan ke dalam variabel kata, mentokenisasi sentence atau kalimat ke dalam variabel kalimat dan rata-rata seperti yang saya jelaskan di Ngram tadi. Dan untuk print kata dan print kalimat kurang lebih sama lah, bukan kurang lebih tapi lebih tepatnya memang sama karena menggunakan korpus yang sama gitu. Banyaknya dan rata-rata ini sama juga. Lalu di sini saya melakukan penggantian huruf menggunakan lower itu tadi. Yang sebelumnya di dalam Ngram itu lowernya itu saya lakukan dalam perulangan ya, tapi saya berpikir bahwa lebih efektif jika dilakukan lower di awal dan tidak di dalam perulangan gitu. Dan di sini ini adalah hyperparameternya, dan hyperparameter ini di sananya sudah ditentukan begitu. Jadi saya nggak berani untuk mengutak-atik. Jadi di sini hyperparameternya, lalu melakukan tokenisasi kalimat menggunakan vocab size-nya itu 2750, dan ini variabel ini dimasukkan ke dalam v token dan akan diproses menjadi suatu teks, dan panjang sekuensinya ini akan diatur menjadi 50. Jadi karena panjang sekuensi ini adalah 50, maka untuk outputnya adalah yang bagi 51 begitu. Dan ini melakukan perulangan
dari panjang sequence itu melakukan sequence masuk dan keluar ini terus menerus dan dimasukkan ke dalam data X dan data Y yang dibuat inisialisasi yang di atas tadi. Untuk sequence masuknya ini dimasukkan ke dalam data X, sequence keluarnya itu di dalam data Y. Dan menentukan total ukuran training datanya itu sebanyak data X-nya. Jadi length-nya dari data X adalah N, jadi total ukuran training datanya adalah sebanyak N itu tadi. Gitu. Dan menentukan X dan Y di sini membuat variabel X dan Y di sini menggunakan fungsi nanti menggunakan array dimasukkan ke dalam Y dan menggunakan utility untuk kategori equal dan seterusnya menggunakan embedding ya. Di sini melakukan embedding di mana embeddingnya ini 100 sudah didefinisikan pada hyperparameternya. Jadi di sini saya memasukkan panjang sequence-nya dari input length-nya ini menggunakan fungsi dari embedding itu tadi, lalu melakukan fungsi bidirectional dan dense itu menurut hyperparameternya seperti vocab saya sudah didefinisikan di atas dan melakukan compile model begitu. Jadi di sini melakukan compile modelnya di sini sudah ada di bawaannya. Lalu untuk ini bagian ini adalah menggunakan validasi pemisahan menjadi 0,2. Jadi untuk validasi split itu dijadikan 0,2 dan jumlah epoch-nya itu adalah 5 karena diminta jika 5 ini diharapkan mendapatkan hasil yang lebih akurat sekitar 80% atau di bawahnya atau 70-an itu karena semakin pendek semakin akurasinya semakin besar ya. Lalu membuat indeks dari beberapa tokenizer-nya itu yang sudah dibuat di atas tadi menggunakan peta kata yang dibalik yang sudah di reverse, lalu menggunakan fungsi yang di atas yang sudah dideklarasikan ini menentukan seperti seed dan mengambil seed acak di mana masukkan ke dalam inputan gitu. Jadi melakukan random dan patternnya begitu. Input kalimat dari peta kata terbalik itu tadi. Lalu outputnya adalah next token dari ini. Diprediksi. Jadi next token maksudnya itu prediksi kata gitu. Sekitar 10 outputnya. Jadi contoh kita jalankan karena tidak bisa dijalankan dalam Visual Studio Code. Saya izin untuk di run di sini di Google Colab. Lalu kita jalankan. Sebelum itu sudah saya siapkan di sini untuk file corpusnya saya pindahkan dulu ke dalam konten di dalam virtual ini. Nah ini adalah epoch-nya, ini 1 sampai 5. Gitu. Menghitung loss, akurasinya, gitu. Total paramnya adalah 714.210, trainable paramnya ini ada 714 sama, dan non-trainable paramnya 0. Itu 50 adalah panjang dari sequence itu tadi. Nah, ini sudah 1 sampai 5. Jika didapat akurasinya ini jadi 0,09.
805, dan ini adalah outputnya. Di dunia internasional ada tengah seluruhnya jatuh ke tangan pemerintahan Hindia Belanda dari 7 kerajaan Vietnam. Ini adalah hasil melakukan prediction yang panjangnya sekitar 50. Prediction text lebih tepatnya ya, jatuh ke tangan pemerintahan Hindia Belanda. Dan string terprosesnya seperti ini, pemerintahannya Berlusconi di pemerintahan dan selanjutnya. Ya, saya menggunakan TensorFlow di sini karena TensorFlow itu sangat dibutuhkan oleh si Keras gitu. Oke, nah seperti tadi hasilnya saya lampirkan juga di sini. Jadi kesimpulannya, semakin banyak N pada N-gram ini, semakin sedikit frekuensi jumlah yang didapat. Jadi contoh nih, misal ini unigram, ini banyak sekali yang didapat. Jadi ini ada 1000 sampai 300 sampai 307. Semakin ditambah menjadi turun jadi 100, 96, ditambah lagi jadi 61, 41, ditambah lagi nanti jadi 37 sampai ada yang 8 saja. Bisa jadi ada yang cuma ada 2, ada 1 saja begitu. Dan untuk neural base-nya itu menggunakan model di atas dapat melihat dependensi kata dan data yang terlihat dan tidak terlihat. Jadi semacam melakukan prediction text itu tadi maksud saya. Dan ini adalah referensi yang saya gunakan. Oke. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.